Di awal cerita, kita masuk di dalam sebuah hutan di mana terlihat ada seorang gadis yang penuh keputusasaan. Tengah dikejar oleh psikopat berbadan besar bernama Cruiser. Dengan waktu yang singkat, Cruiser mampu mendapatkan wanita itu lalu menyerangnya secara brutal. Cruiser tidak sendirian, ia mempunyai saudara bernama Clyde. Dan mereka tinggal di sebuah kabin di dalam hutan. Siapapun manusia yang terjaring oleh psikopat bersaudara pasti berakhir naas. Bahkan tidak jarang daging para korban diolah menjadi santapan terlezat untuk keduanya. Untuk sejenak kita lupakan dulu psikopat bersaudara ini, kemudian terlihat sekelompok penculik yang tengah berkendara. Lalu mereka berhenti di sebuah pom bensin. Pemuda bernama Josh yang bersepupuan dengan wanita bernama Sarah turun dari mobil dan masuk ke dalam toko. Sementara dua pria bernama Rico dan Brian menunggu di mobil. Raut wajah mereka berubah seketika menjadi cemas saat seorang sheriff datang lalu berbicara dengan mereka. Di dalam mobil, Brian mempersiapkan sebuah pistol. Tetapi sheriff itu yang bernama Hill hanya sekedar berbincang. Sehingga mereka dengan aman dapat melanjutkan perjalanan kembali. He's a cop. Tidak ada kepastian di dalam perjalanan itu karena yang mengatur semua rencana hanyalah Brian, yang akan memberitahu ketika mereka sudah sampai di lokasi tujuan. Urusan itu menimbulkan ketidakfokusan Brian dalam berkendara, di mana menyebabkan mobil mereka hancur menabrak seekor rusa sampai mati. Walau begitu, mereka baik-baik saja, terkecuali Brian yang mendapatkan luka berat akibat tanduk rusa yang menembus perutnya. We're hurting him! Di situ Rico mendesak Brian agar mau membeberkan semua rencana dan tujuan mereka mau kemana. Namun Brian tetap gigih dan tak mau menjawab, menyebabkan dia tewas ditembak mati oleh Rico yang kesal. Rico! Tindakan ceroboh itu membuat semua rencana berantakan. We're in the middle of the road. There. Lalu Sarah meminta bantuan kepada seorang pengendara yang melintas. Namun niat pria itu yang ingin melapor ke polisi menyebabkan Rico berusaha membunuhnya. Josh berupaya menahan Rico yang ceroboh, sementara pria itu kabur dengan luka tembakan di dadanya. And have you run us down? We do that. We all agreed. Kini mereka harus menyusun rencana baru dan seorang tawanan wanita yang tersimpan di dalam bagasi dikeluarkan untuk diajak masuk melewati jalur hutan bersama mereka. Dan ternyata segala percakapan para penculik itu Clyde telah menyimaknya dari dalam hutan. Di sisi lain, pria itu berakhir naas karena luka tembakan itu menyebabkan tewas saat tengah berkendara. Tidak lama seorang pria gemuk bernama Wilbur tak sengaja tiba di TKP. Namun dia hanya melihat saja dan mencuri uang yang tersisa di dalam dompet pria itu. Sementara itu, melansir dari keberadaan sekelompok pencuri di hutan, Clyde dan Cruiser segera mempersiapkan diri untuk memburu mangsa barunya yang menggugah selera. Di hutan, Rico dengan pistolnya menuntun mereka untuk terus berjalan tanpa arah tujuan. Dan Josh meski begitu dia bersikap baik, memakaikan kaos kaki ketawanan tersebut yang tidak memakai sendal. Lalu ada momen di mana rencana tidak sesuai ketika Rico yang arogan memutuskan membelot yang ingin membunuh Josh dan Sarah. Hey, Romeo, but you ain't. Doesn't even begin to. Akan tetapi sebelum itu terjadi, kemunculan Clyde berhasil menghentikan Rico dan membunuhnya dengan satu tembakan senapan. Kemudian Clyde membawa keduanya pergi dan meninggalkan tawanan tersebut sendirian. Dan setelah beberapa saat, dia mencoba melarikan diri, namun secara tidak sadar wanita itu dihadang oleh kemunculan Cruiser yang seketika memukulnya hingga pingsan. Di tempat lain, Wilbur menghubungi Sheriff Hill untuk memberikan informasi serta menyelidiki kematian dari pria di dalam mobil yang ia temukan di pinggir jalan. Sementara itu, Clyde membawa Josh dan Sarah guna memakaikan sebuah rantai besi yang akan membelenggu kedua kaki dan tangannya. Lalu dia menghimbau keduanya ke tempat di mana Brian tewas.
Dan Josh diperintahkan untuk memotong kepala rusa tersebut yang akan dibawa pulang. Stop diddling and cut his... Sheriff Hill akhirnya dia tiba di lokasi. Wilbur ditugaskan agar tetap di tempat. Sementara dia segera melakukan observasi lalu mulai menyisir TKP untuk menemukan mayat Ryan di dalam hutan. Dari kematian Ryan penuh tanda tanya, sehingga Sheriff melapor dan meminta bantuan ke kantor pusat guna kepentingan penyelidikan. Di sisi lain, Cruiser membawa wanita itu ke kabin, namun ketika dia tersadar, dia pingsan kembali akibat kepalanya terbentur tembok karena berusaha lari. Dan tidak lama kemudian, Clyde dengan membawa tawanannya juga tiba di kabin. Selanjutnya, Sarah dipersilahkan duduk manis di kursi dan Clyde memberi segelas limun segar. Tetapi Sarah tidak sebodoh itu, ia tahu ada obat di campuran minuman tersebut. Lantas, Sarah mulai membujuk Clyde untuk bernegosiasi agar membebaskan dirinya bersama Josh. Dengan jaminan Clyde akan mendapatkan tebusan yang cukup mahal untuk seorang wanita tawanan tersebut. Tetapi Clyde hanya memberi kesan cuek yang mana dia menarik tangan Sarah ke meja hingga hidungnya berdarah. Dengan sedikit dorongan amarah membuat Sarah takut dan terpaksa meminum lemon itu. Lalu setelahnya minuman tersebut bereaksi menyebabkan dia pingsan. Sementara di luar, Cruiser membawa Josh pergi tetapi hanya untuk dihadiahkan pukulan keras yang menjadikannya pingsan. Lalu Clyde mulai berbicara dengan wanita itu. Tetapi ketika Clyde membuka penutup wajahnya, dia ternyata seorang waria bernama Ash. Walau begitu, Ash terlihat menggoda yang membuat Clyde tertarik. Lantas dia memanggil Cruiser untuk menyimpan Ash sementara di dalam gudang. Setelah itu, Sarah diperlakukan tidak baik dengan digantung serta hanya memakai pakaian dalam. Sedangkan Josh dibiarkan di dalam kabin dengan tangan dan kakinya terbelenggu duduk di kursi. Perbuatan kejam Clyde baru saja dimulai yang diawali dengan sebuah kamera yang sengaja dihidupkan untuk merekam semua tindakan yang akan diterima oleh Sarah. Wanita itu hanya bisa menyerah dan teriak kesakitan ketika perutnya diukir oleh Clyde. Dengan demikian, teriakan Sarah yang keras terdengar oleh Ash yang menyebabkan dirinya ketakutan dan berusaha melepaskan diri. Di tengah konteks yang sulit ini, Sheriff Hill berhasil memperoleh bukti kuat, di mana jejak tetesan darah di dalam hutan menuntunnya untuk menemukan Ash dan menjerat para pelaku penculiknya. Setelah puas dengan Sarah, Clyde melakukan hal yang sama kepada Josh, di mana begitu kamera dihidupkan, Clyde mempertanyakan siapa Ash sebenarnya kepada Josh. Bahkan Clyde tidak segan untuk memotong sosisnya Josh jika dia menolak untuk berbicara. Akan tetapi ancaman itu tidak berlaku untuk Josh yang tetap diam, sehingga dia harus rela kehilangan sosisnya dipotong Clyde dengan begitu sadis. Wouldn't you say? Namun di masa yang sama, Ash mampu melepaskan diri dari belenggu. Lalu dia keluar dan secara diam-diam masuk ke dalam kabin untuk menemukan sebuah senapan serta pelurunya yang tergeletak di meja. Dengan senapan tersebut, Ash mampu menumbangkan Cruiser dan mendesak Clyde tanpa perlawanan. Dan dirinya hanya bisa diam saat menerima pukulan kemarahan Josh yang telah dibebaskan. Senapan itu sebagai defensif Ash untuk memaksa Clyde agar mau menunjukkan jalan keluar dari hutan. Namun setelah Sarah dibebaskan, Clyde memanfaatkan situasi saat mereka lengah untuk mencengkeram Josh sampai pingsan di dalam hutan. Meski begitu, Ash terlalu gugup untuk membunuh Clyde yang membuat Sarah geram, sehingga Clyde harus mati ditembak senapan itu oleh Sarah yang merebutnya dari Ash. Sarah begitu kesal kepada Ash, ia mulai kembali menjalankan rencana untuk mendapatkan tebusan mahal dari Ash. Tapi selepas dari itu, siapa sangka secara mendadak Sarah berakhir naas. Mati ditembak oleh Sheriff Hill yang berusaha menyelamatkan Ash. Sheriff mencoba mengulik keterangan dari Ash, walau sebenarnya waria itu hanya ingin pulang. Tetapi dia terpaksa mengantar Sheriff itu kembali masuk ke dalam kabin, hanya untuk menemukan kenyataan bahwa Cruiser telah bangkit dan menghilang yang membuat Ash ketakutan. Tanpa sebab, Sheriff memborgol Ash di kursi lalu dia mencoba mencari keberadaan Cruiser.
Walaupun Sheriff memiliki pistol, namun dia harus berakhir naas ketika makhluk itu muncul secara mendadak. Untuk mencengkeram wajah Sheriff sampai mati. Dan perihal itu disaksikan oleh Ash yang membuat dia berusaha melumuri tangannya dengan bekas kecap Josh untuk terbebas dari borgol. Setelah terbebas dari belenggu, pelarian Ash terhambat oleh Clyde yang bangkit kembali. Tetapi dia segera tewas akibat sebuah golok nempel di kepalanya yang ditancapkan oleh Ash, serta ia juga mampu menggunakan senapan itu, menumbangkan Cruiser kembali untuk kedua kalinya. Dengan demikian, Ash memanfaatkan peluang untuk lari. Dengan badan yang besar sebagai jelmaan mutan, Cruiser sukses bangkit secara cepat untuk mengejar Ash. Lalu makhluk itu mengejarnya melalui jalur pintas. Akan tetapi semua itu terlambat karena Ash berhasil aman bersama polisi, sehingga menjadikan Cruiser mundur berbalik pergi. Kemudian setelah itu, Cruiser hanya bisa pasrah dan meratapi tempat tinggalnya. Ketika para petugas itu datang untuk melakukan pemeriksaan di kabin, lalu film pun selesai. Nah, kurang lebih itulah alur filmnya. Dengan jalan cerita yang sederhana, film ini memiliki rating di bawah 5,0 di IMDb. Nah, mungkin cukup sekian. Jika kalian suka, jangan lupa di subscribe channel ini. Akhir kata terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.